suci Ramadan yang mulia itu ternyata harapan Allah cuma satu. Apa itu, Bu? La'allakum tattaqun. Harapan Allah Subhanahu wa taala yang minta perut kita lapar. Harapan Allah Subhanahu wa taala yang minta kita berbagi dengan zakat. Harapan Allah yang minta kepada kita nih, dengan hausnya tenggorokan kita, lemasnya dibikin tubuh kita, satu harapan kita agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Makanya dipanggil nih kita sebagai orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah cuman minta bertakwa kepada Allah. Ternyata jadiin orang bertakwa enggak gampang, Bu. Jangankan kita nih Pak sebagai orang tua anak-anak kita, jangankan kita Bu sebagai ibu dari anak-anak kita, Allah saja yang di dalam surah Yasin kun fayakun mampu Allah menjadikan apapun untuk manusia. Tetapi ketika ingin menjadikan manusia bertakwa kepada Allah, Allah harus melalui proses apa? Disuruh oleh Allah berpuasa, ya kan? Ada prosesnya, berpuasa, berbagi, zakat, bahkan sebelum puasa diwajibkan kepada Rasul untuk melaksanakan ibadah sholat. Makanya di bulan Rajab Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan nih singgasana Allah, dibuka oleh Allah singgasananya, diperlihatkan ini surga, ini neraka, bagaimana aturan sebagai macam. Tuh, diperlihatkan singgasana Allah, Bu. Rasul menangis, Masya Allah. Turun Rasul ke dunia membawa perintah sholat. Tidak mudah menyampaikan perintah sholat. Kenapa? Karena perjalanan Rasul itu di luar logika. Menjelang zuhur, Rasul kumpulin para sahabat-sahabatnya, Rasul kumpulin para pemuka-pemuka agama, orang-orang Quraisy dikumpulin semuanya. Kenapa? Karena Rasul mau ngomong, semalam saya habis Isra Mi'raj, semalam saya habis berjalan, diperjalankan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, diperjalankan oleh Allah dengan waktu yang sangat singkat. Setelah itu kata Rasul, aku dinaikkan ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat. Untuk apa sholat ini? Sebagai solusi umat-umatku nanti di akhir zaman. Bu, sholat ini sebagai solusi, sholat ini sebagai doa kita, sholat ini sebagai ubudiyah kita, dialog kita, cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam rangkaian sholat semuanya adalah doa. Bayangin, Bu, kita ngadep Allah, qomat, persiapkan diri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah siap semuanya, mulai kita ikrar, usolli fardhu, ya kan? Sudah ikrar, Allahu Akbar, kita menyatakan Allah lah yang maha besar, lupakan segala sesuatunya. Tapi kadang-kadang kita aneh, Bu, begitu Allahu Akbar itu yang lupa-lupa jadi inget, ya Pak. Nyariin kunci seharian nggak ketemu, begitu Allahu Akbar kebayang tuh kunci ditaruh di pinggir pojok pintu. Hah? Ya begitu ya? Lupa ibu nih nyariin jarum, mau jahit kurungannya robek, dicari di mana tuh jarum, pusing-pusing. Begitu mau sholat zuhur baru keingetan, ternyata ditusukin di pinggir kasur. Tuh, makanya kata Rasul kalau mau sholat baca dulu kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kita mau ibadah apapun, termasuk kita mau datang kemari, baca tuh. Kenapa? Karena datang ke sini niatnya beda-beda, ya kan? Ada yang datang ke sini niatnya tulus ikhlas, bawa harapan, ya Allah mudah-mudahan anak saya anak soleh. Ada yang datang ke sini mau pamer kudungan baru. Makanya sengaja pakai kudungannya 3 lapis, yang dalaman warnanya putih-putih dikit,
yang kedua agak coklat, atasnya pink, ya kan? Padahal semuanya dapat kredit, belum pada lunas. Ya, boleh nggak kredit? Boleh nggak? Boleh, buat ibadah boleh aja, mumpung masih punya suami bisa digadein. Tukang kredit kalau ngereditin sama orang punya suami itu percaya, Bu. Percaya. Iya. Nih, ya. Datang nih kita baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas sambil jalan. Kenapa? Karena hati ini dibolak-balik. Setan musuh kita nyata kata Allah, tapi nggak kelihatan wujudnya. Betul, Bu? Nggak kelihatan wujudnya. Tapi ini setan udah janji sama Allah. Di mana janjinya? Ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari dimasukkan ke dalam surga, nih iblis dikeluarkan dari surga, dia janji, saya tidak apa-apa dilaknat, gitu kan? Tapi saya minta, kata setan, ditangguhkan ya Allah. Makanya setan ngomong ya Rob, kata setan. Terus setan beriman, Bu. Ya, jangan dibilang setan tuh nggak beriman. Setan tuh beriman, makanya ngomong sama Allah tuh ya Rob. Bahasa setan tuh. Bukan. Maksudnya setan tuh seperti itu. Ya Rob, wahai Tuhanku, kata setan, karena engkau telah mengusir aku dari surga dan engkau telah melaknat aku keluar dari surga, maka izinkan aku untuk selama-lamanya hidup sebelum nih umatnya Nabi Adam nih, kita bangsa Nabi Adam itu kembali kepada Allah semuanya. Itu minta izin. Izin untuk apa? Untuk menggodain manusia dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri. Makanya diuji tuh manusia. Kita sebagai suami diuji dari depan. Siapa dari depan? Orang tua. Dari samping kanan siapa? Istri. Samping kiri siapa? Anak. Dari belakang siapa? Saudara, kawan, tetangga dan lain sebagainya. Ya kan? Lagi istiqomah. Saya mau cari rezeki yang halal aja, yang penting berkah. Setan masuk ke istri. Dari sebelah kanan godain. Bikin kopi kasih. Pak, kapan ya kita punya mobil? Ya kan? Udah jangan mobil dah, ketinggian. Pak, kalau ngaji saya kayaknya pengen pakai kalung. Tuh tetangga kita tuh kalau ngaji kalungnya sampai ke pusar. Kayaknya kalau saya pakai kalung juga pantas kali, Pak. Kata bapaknya sambil mau ngopi tuh. Iya, ntar doain aja kalau ada rezekinya ntar kita beli. Itu omongan istri kita sekali, kita masih adem ya Pak ngomongnya ya. Besok ngomong lagi, kapan saya punya gelang sama cincin, Pak? Ya ntar, sambil agak cepetan tuh, besok cepetan dikit, udah kopinya tuh cepet dikit. Ntar kalau ada rezekinya juga dibeliin, doain aja. Udah ketiga kali besok puyeng, Bu, malah suami puyeng. Gimana caranya beliin kalung buat istri ini, udah ngomong mulu, ya kan? Bagaimana caranya nih, kita suami tuh kepikiran beliin cincin buat istri. Begitu masuk ke pasar, masuk ke kerjaannya, kebetulan dikasih jalan sama setan. Namanya juga yang godain setan, yang ngasih jalan setan. Udah tuh, nggak usah dibaca-baca, tanda tangan aja udah lumayan, ya kan? Ngapain? Tanah kuburan dia jual. RT sama RW, umpamanya gitu kan? Calo tanah. Ini nggak ngomongin RT, nggak di sini mau enggak? Di daerah Tangerang, ya, saya punya kawan sekarang di kota Tangerang. Itu jadi orang pemerintahan di kota Tangerang. Ngomong waktu dia jadi camat tuh kayak begitu. Ternyata ada orang yang mau bikin apartemen, mau bikin hotel gitu kan. Tuh kuburan mau digusur semuanya. Akhirnya kuburan pernah tuh ada di berita, jenazahnya pada kagak ada, hilang. Pernah kan di berita tuh. Kuburannya tuh pada hilang, diambilin, digali-galiin. Tuh dia waktu jadi camat dibawain duit 50 juta. Pak Camat nih tolong diterima. Ini duit apaan? Udah diterima aja. Kata camat saya terima. Tapi saya gak bakal pakai duit. Taruh aja tuh di laci sama camat. Urusannya urusan tanah. Setiap malam tuh camat yang kenal sama saya itu tiap malam mimpinya apa, Pak? Diuber-uber pocong melulu. Kata camat, ini alamat apa? Saya dikasih duit sama orang proyek, kok diuber-uber pocong melulu, gitu kan? Enggak lama kemudian, gitu kan? Tanahnya nggak jadi. Kenapa? Karena warga keburu tahu.
kuburan emaknya hilang, kuburan bapaknya hilang gitu kan. Akhirnya di demo tuh proyek nggak jadi. Karena nggak jadi, itu yang ngasih duit datang lagi, Pak Camat mana duit yang kemarin? Soalnya itu tanahnya nggak jadi gol, ambil dah, kata Camat bawa. Saya emang nggak mau ikut ikutan, nggak tenang, dikasih duit 50 juta tiap malam ngimpinya bukan sama bidadari, ngimpinya sama pocong. Tuh, ya kan? Coba kalau nggak punya agama, kalau khilaf, mana masuknya dari istri tadi? Nah di sini jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya kita tadi yasinan kan tadi kita yasinan. Setiap kita selamatan yasinan, cukur rambut yasinan, mau Ramadan yasinan. Kemarin nisfu Sya'ban itu yasinan sampai berapa kali Bu? 3 kali yasinan. Tuh dalam surah Yasin ada ayat kata Allah, ya bani Adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadza siratum mustaqim walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Ya kan? Tuh kata Allah, wahai anak Adam, jangan ngikutin setan. Dia musuh yang nyata bagimu walaupun gak kelihatan. Masuknya lewat istri, lewat anak, lewat mertua, lewat sahabat, godain kita. Tetapi kata Allah, wa an'buduni hadza siratul mustaqim, sembah aku saja Tuhanmu Allah yang dari dulu nih aku nih Tuhan, kata Allah. Nabi Adam menyembahku, Nabi Ibrahim mencariku, semua para rasul, semua para nabi menyembah kepadaku. Kenapa? Karena aku yang punya langit dan bumi. Lihat sifat-sifatku di Asmaul Husna. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaib wasyahadati huwar rahmanur rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Terus ke sana 99 menyatakan asma'nya Allah, menyatakan sifatnya Allah. Lihat terjemahnya. Aku, kata Allah, yang maha pengasih dan maha penyayang. Tidak ada makhlukku yang tidak aku kasih, yang tidak aku sayangi. Jangankan orang yang sholat, yang gak sholat aja masih dikasih makan. Betul Pak? Jangankan orang yang taat kepadaku, yang gak taat saja, yang tidak ngaku aku sebagai Tuhan, aku kasih makan, aku kasih sehat, bahkan lebih sejahteraan dia. Kita gak usah ngiri, semua dikasih oleh Allah. Bahkan sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim ini lebih dominan dari sifat-sifat yang lain. Bayangkan Pak, Asmaul Husna 99 itu yang paling sering kita sebut cuma 2. Apa Bu? Hah? 99 Asmaul Husna yang paling sering kita sebut itu cuma 2. Yang tahu Pak? Sifatnya menempel di Ismu Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ismu zatnya Allah, sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya bismi, dengan menyebut nama Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim. Tuh. Makanya kalau kata Pak Kiai Saadi, kita ingin taat kepada Allah, kita makrifat kepada Allah, ini kenali dulu Allah. Dengan apa? Ada ba, sin, mim, alif, lam, jalalah, sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baknya, kata Pak Kiai Haji Saadi Al-Batawi, baknya itu basoriyah. Basoriyah itu Bu, artinya mata. Kenali Allah dengan mata yang Allah berikan kepadamu. Lihat tuh alam jagat raya. Oh, ini tumbuh kebesaran Allah. Matahari muncul, kita lihat kebesaran Allah. Malam hari ini gelap gitu kan, kebesaran Allah. Lihat dengan matamu. Ba, matiin sin. Sinnya apa? Sami. Sami itu pendengaran. Kenali Allah dengan pendengaranmu. Bayangkan Pak, ya kan? Nikmat yang begitu luar biasa. Mim, mimnya apa? Mutakalim. Ucapannya, kenali Allah dalam Al-Quran. Kalamullah, kenali Allah tuh. Sudah kenal Allah, siapa dia? Oh, kita lihat, ternyata yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, ternyata semuanya menunjukkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Termasuk hari ini kita kumpul, ini Allah mengundang kita menunjukkan sifatnya maha pengasih dan maha
penyayang. Tuh, makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kembali tadi sholat belum dibahas. Ya, kita udah takbir sama Allah, kita janji di hadapan Allah, ya Rob, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ar hanifan muslima wa ma ana minal. Ya, baca terusin. Inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi. Janji bukan tuh Pak, janji kita sama Allah. Inna sholati, ya Allah sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ya Allah sesungguhnya ibadahku, wa mahyaya sesungguhnya kehidupanku, wa mamati sampai aku mati, lillahi rabbil alamin, ya Allah hanya untuk Engkau Tuhan semesta alam. Nih kalau bener-bener nih janji ketika sholat ini dihayati, semua orang tahu, semua orang meyakini Pak, gak bakal ada yang korupsi. Ya Pak, gak bakal ada yang ngomelin bini Bu, gak bakalan nih ibu cemberut sama laki, gak bakalan. Kenapa? Karena memang kita yakin semuanya untuk Allah. Cuman orang gak ngerti. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini belum bisa diimplementasikan, belum bisa, wujudnya belum kelihatan. Kenapa? Karena orang sholat tapi kagak ngerti. Apalagi yang gak sholat, ya Bu, apalagi yang gak sholat. Kalau sholat cuman fisiknya doang, angkat tangan, ruku, sujud, anak TK juga bisa. Ya Bu, Ibu pernah latihan namanya keliling Ka'bah tuh Pak, Bapak, manasik tuh. Kita mah belum pernah latihan, anak kita mah udah latihan tuh, anak TK. Ya kan, dibawa sama guru TK-nya tuh ke Istiqlal, ada di Istiqlal di lantai 2, dia keliling. Emaknya mau ngeliatin aja, emaknya mah belum pernah tuh keliling Ka'bah. Ya kan, belum pernah. Dibawa lagi ke Pondok Gede, ya kan, keliling anak kita. Sama di Mekah juga sama, ribuan orang nih, orang Islam di Indonesia, di King Abdul Aziz luar biasa, yang umroh banyak tiap hari. Saya punya kawan berapa orang hampir tiap minggu bawa umroh, tapi banyak yang pulang umroh tuh duitnya dikorupsi. Kagak ngerti dia, pulang pakai kaos, ya kan, pulang umroh kan kalau pakai begini cakep banget ya. Ini kagak, pakai kaos, pakai kacamata hitam, gua blackjack turun dari pesawat. Gak taunya udah ditungguin sama KPK. Ayo cepat kita. Kata orang KPK tuh ke polisi, saya kawan-kawan saya, ya kan, ayo cepet dekat gerbang, permisi Pak, Bapak Pak, iya betul Pak, ayo ikut saya ke mobil. Masuk, bininya bengong lah, Bapak kenapa? Ya kan, anaknya malu, di pengajian berhenti, sekolah berhenti, keluar rumah biasanya bus, bajunya bagus, ya kan, pamer gelang, pamer kalung, karena bapaknya udah masuk KPK, udah nggak mau keluar rumah. Ya, lebih menyedihkan. Kenapa ngikutin setan? Padahal di sana ngapain keliling Ka'bah tuh, keliling Ka'bah, cium Hajar Aswad, tapi kagak ngerti. Ini sama orang sholat nggak ngerti juga sama kayak begitu Pak. Makanya nih oleh-oleh tadi kata Pak RT, Rajab nih, sholat diwajibkan kepada kita. Sebagai apa? Sebagai solusi. Yang wajib cuma 5 waktu, selebihnya sunnah. Besok taraweh 11 rakaat sunnah. Nggak puas 11 rakaat, 23 rakaat sunnah. Nggak jadi wajib. Nggak mentang-mentang yang 11 rakaat mah sunnah, begitu tambahin 23 rakaat jadi wajib. Nggak bisa begitu. Tetap hukumnya sunnah. Nggak puas juga kerjakan witir. Ada masalah bingung cari pilihan, sholat tak istikharah, ya kan? Ngomong dialog sama Allah, pengen hidup lebih sejahtera, sholat duha kata Rasul. 2 rakaat sholat duha itu lebih besar pahalanya dari langit dan bumi. Kita mau ogah-ogahan, ya kan? Pengen diangkat derajatnya, nggak usah pusing-pusing kata Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, malam-malam nangis. Ngapain? Sholat tahajud. Istrinya lagi tidur, bapaknya netesin air mata, kumis sampai beluberan, kan pantas banget ya. Pegang tasbih, ya Allah, ya kan? Hidup bagaimana, cari nafkah susah, umpama gitu kan, nangis tuh sama Allah. Dialog sama itulah orang-orang yang dirindukan oleh Allah. Atau sebaliknya, suaminya tidur, habis kerja capek, istrinya bangun,
nangis lihat suami, ya Allah suami saya begitu capek dia kerja. Bu, capek kerja, apalagi yang bukan di kantoran. Bu kalau nggak percaya tuh Daan Mogot lewat arah Cengkareng itu banyak tukang es di pinggir jalan. Emang siapa yang minum? Suami ibu. Iya kan? Rokok sebatang dia puter-puter, dia liatin. Saya kadang-kadang suka berhenti, bukan mau jajan, saya mau ngeliatin orang aja. Saya kata ya Allah, para suami kesian betul, ya kan? Dapat penghasilan cuma 30.000. Ada tukang bakso di sini, Pak bakso? Enggak, saya udah kenyang. Kalau perutnya lapar, ya kan? Kalau tukang es nambah Pak, esnya gimana, enak Pak? Enak, nambah Pak? Enggak, saya udah cukup. Kalau masih pengen. Cuman dia mikir duit 30.000 kalau jajan bakso, beli rokok, beli es nambah, kalau bawa pulang. Anaknya besok jajan apa? Ya kan Pak, pikiran Bapak tuh begitu. Kalau ibu-ibu pikirnya lain, begitu kondangan, selampe tuh. Sayang anak, masukin selampe kantongin. Begitu nggak Bu? Enggak ya? Ambil daging rendangnya banyakan, mumpung hajatan ya kan? Ambil rendang 5 potong, makan 1 potong, yang 4 potong masukin selampe kantongin, sayang anak. Nih, tuh luar biasanya. Ya makanya jamaah yang melakukan Allah, sholat sebagai solusinya, sholat hajat, ya kan? Kerjakan. Nih ibu kerjanya apa sih sekarang? Udah serba gampang. Nyuci tinggal masukin, isiin air, kasih deterjen, puterin, udah. Ya kan? Nggak kayak dulu. Orang dulu nyuci nyariin kali dulu, belum lagi ngompa, ya kan? Sekarang mah kagak, ceklek sanyo, jalan sendiri air. Mau masak gak repot-repot. Orang dulu mau masak itu udah nyusun kayunya nggak bisa disusun, kagak matang tuh nasi, ditiupin pakai bambu, kan gitu ya. Orang dulu latihan pernapasan, tiupin sampai pada kotor, ya kan? Orang sekarang kagak, colokin, ceklekin, udah. Semuanya serba gampang. Tapi makin digampangin makin pada males orang. Dulu kalau punya sumur bukan sanyo mau udah kesininya. Dulu mah sumurnya tuh gali apa namanya? Gali tanah dalam, di pinggirnya pohon gede banget gitu kan. Ibarat kata pocong berdiri juga pantas di situ orang di belakang rumah. Tapi kok nggak ada yang takut. Jam 1 malam dia keluar. Orang tua kita dulu tuh keluar ambil air wudhu, sholat tahajud, nangis malam-malam. Makanya anaknya pada soleh, anaknya pada soleha. Tuh, ini mah kagak, makin dienakin makin enak, pules. Tidur ruangan panas dikit pakai AC, udah makin pules. Isya kagak, ya kan? Subuh kesiangan, apalagi tahajud, ya wassalam. Tuh orang sekarang yang banyak penyakitnya stroke. Ngapa? Habis nyetrekin tuh namanya cucian, masak udah selesai semua, bukan ngepel, bikin teh manis, makan kacang blonjoran, lihat India sambil nangis. Hah? Anak udah sekolah, laki udah pergi, udah kunci pintu ngeliatin India, nangis. Indianya nangis, ya nangis. Iya. Udah selesai, apa namanya, minumnya udah segelas, belum selesai Indianya, ya bikin lagi. Ya lama-lama stroke, ya kan? Ke pasar cuman bentar doang, dikit, cuman 100 meter, kagak mau tuh orang sekarang jalan. Gampang sekarang mah naik Mio. Ibu-ibu udah pada ngetren banget naik Mio. Udah sekalian pamer kerudungan, pamer baju, pakai kacamata yang bulat gede tuh. Wis, gaya banget ibu-ibu. Ya Allah. Tuh, makanya nih bukan nggak boleh. Ya, ayo ada olahraganya. Tuh. Kembali, sholat solusi. Ketika kita duduk di antara dua sujud, apa Bu? Doa kita tuh, Robbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fani. Doa bukan tuh? Doa. Semuanya doa. Robbik firli, ya Rob, ampuni dosaku, warhamni, sayangi aku ya Allah, wajburni, cukupkan segala kebutuhanku, ya kan? Warzukni, ya Allah, berikan aku rizki dari sisimu. Wahdini, ya Allah, tunjuki aku dan setelah kau berikan rizki. Kenapa? Banyak orang yang waktu belum punya duit pengen sedekah, pengen sumbangan majlis taklim, ini itu dan lain sebagainya. Giliran punya duit, kagak ngaji-ngaji. Banyak begitu, banyak.
giliran nggak punya duit. Ada yang satu anak yatim, dia ngomong, ya Allah kalau saya punya saya pengen juga berbagi. Tahun depan tuh doanya dijawab oleh Allah, tahun depan dapat proyek, giliran ada satu yatim dia bakal puncak. Tuh, makanya jangan heran kalau kita belum dikasih duit banyak, Pak. Jangan heran kalau kita belum diangkat derajatnya. Kenapa? Karena Allah tahu keimanan kita. Dah, kata Allah, mendingan kayak begini aja dah, sedang-sedang aja, biasa-biasa aja, kumpul di majelis taklim daripada jadi orang kaya ke mall melulu, ya kan? Alergi duduk gelap-gelapan begini. Masa emas gua banyak nggak kelihatan dong, ya kan? Kalungnya gede nggak kelihatan, bajunya bagus tetap aja warnanya hitam, orang gelap. Nah makanya dulu juga ada sahabat Rasul begitu, Pak. Sya'labah itu selalu di mana-mana kalau Rasul sholat dia ada di belakangnya. Suatu saat dia nggak ada. Kenapa? Karena dia punya kain sarung, dalam riwayat itu cuma satu. Kalau dia sholat bersama Rasul, bininya lagi nungguin di rumah mau sholat. Makanya nggak sempet zikiran, langsung Allahumma lantas jalan tuh dia mau pergi. Kenapa? Bininya nungguin di rumah. Rasul nanya, kemana Sya'labah? Kata sahabat, ya Rasul dia punya kain cuma satu.